Kalau malam-malam, apalagi adik-adik jumlahnya banyak, sementara listrik kita sangat minim, jadi kita harus menerangi adik-adik dengan apa? Senter HP kita. Kata mereka, kami telah berjanji. kata yang lain, Gak tahu diri, kata mereka, kami tak bekerja, hanya bicara tak ada buktinya. Kata mereka, kami banyak mintanya, banyak masalah, gak ada usaha. Kita dengar sajalah kata mereka. Kita dengar sajalah kata mereka. Katanya, pendidikan itu adalah dasar paling awal untuk kita menjalani hidup. Suatu hari, asal-usul pendidikan kita akan ditanya saat kita ingin bekerja, mencari nafkah. Dan katanya juga, pendidikan di Indonesia itu gratis. Kenalin dulu kali ya. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, aku tuh Nanang, dari Bekasi juga sih. Salah satu volunteer di Sekolah Rakyat Bekasi juga. Ya, halo, aku Tari atau biasa disebut sama adik-adik sini Kak Tari. Sama kayak Nanang dari Bekasi juga, tepatnya Bekasi Utara. Kalau jadi Sekolah Rakyat Bekasi ini adalah sekolah informal, Kak, atau pendidikan informal. Nah, Seperti ini ya, jadi bukan kurikulum. bukan. Jadi mungkin teman-teman atau banyak orang juga bertanya-tanya kan, apa sih itu pendidikan informal gitu. Jadi pendidikan informal adalah pendidikan yang tidak mereka dapatkan di sekolah umum atau sekolah formal. Contohnya apa aja yang diajarin? Kayak saat ini kita lagi bermain dengan imajinasinya mereka. Jadi tadi Kak Nanang ngasih bentuk setengah lingkaran dan Mereka suruh lanjutin sendiri. Jadi tujuannya itu kita mau tahu imajinasi mereka tuh sampai mana gitu. Itu sama aja kayak mapping psikologik nggak sih? Bisa jadi. Iya kan, Kayak karena gitu. untuk Jadi kita kuliah- bisa lihat mereka tuh bukan kadar sih, lebih ke tingkatan imajinasinya udah bisa sampai mana seperti itu. Kayak kalau misalkan kita kasih mereka corak yang agak tricky, mereka tuh udah bisa nerusin. Misal kayak tadi kan aku kasih dia segitiga atau enggak kasih dia setengah lingkaran, mereka udah bisa bikin itu bulan, terus di bawahnya nanti rumah apa lagi. Bisa kayak meneruskan. gitu. Makanya angkatan gue ya nyangkutnya cuma di gunung, Nah. sawah. Ya kan mataharinya ada burungnya ada gitu, matahari ada mukanya, kesian banget jadi gue. Kayak setengah segitiga kan kalau misalnya kita lanjutin jadi segitiga. Tapi imajinasinya mereka tuh bisa jadi vas bunga gitu atau bisa jadi tempat pensil waktu itu. Malah ada yang ujungnya roket. Oh ya? Ya ujungnya roket kan bentuknya lancip gitu ya, itu atau piramid. Dan hal itu emang gak diajarin ya di sekolah ya? Sekolah kan lebih baku ya? Iya pasti. Karena pendidikan di sekolah itu kan formal ya. Mereka paling tidak hanya diajari matematika, bahasa Indonesia, dan itu tuh pembekalan untuk jenjang selanjutnya kan, dari SD misalnya. Nanti di SMP naik tingkat lagi dari pembelajaran sebelumnya. Tapi kan untuk di ranah-ranah kreatifnya, untuk di ranah-ranah yang mereka nggak bisa dapetin di sekolah, kita kasih di sini. Kalian disupport pemerintah nggak nih? Ya ampun. Aduh. Kalau misalkan boleh kasih tahu sih Kak ya, bangunan ini tuh hasil swadaya kita bersama. Iya, sorry, gue mau tarik mundur dulu dikit. Ini gue sempat lihat ada yang nge-tweet ya, apa sih pas saya ngebangun ini atau apa gitu. Aduh, itu Dan ya, akhirnya baru pembayaran setelah donasi, itu kenapa coba? Itu kayaknya aku deh itu. Itu kayak tweet aku tuh. Makanya gue langsung belok sana gimana? Muka lo lebih nyari gara-gara soalnya. Kenapa ya? Kita merasa kita bisa mandiri sih. Adanya SRB itu kan bentuk sebuah keresahan sih Kak, maksudku. Kegelisahan lo ya. Kegelisahan juga gitu kan. Apa sih yang kita sorotin dan tujuannya apa? Tujuannya apa bangunan ini ada misalnya kayak gitu kan? Kita ngeliat ada ketimpangan di sini. Ketimpangannya seperti apa kalau Ketimpangan misalnya? pendidikan. Misal ada eksklusivitas di mana ketika kita ingin mendapatkan pendidikan yang lebih layak, di situ nggak mungkin tuh yang ada cuan kayak gitu kan. Lo harus bayar sekian lo Iya. baru bisa masuk Nggak kayak mungkin gitu gratis. kan. Nggak mungkin gratis dan sebagainya. Pun Nah, yang pemerintah sekarang bilang sekolah itu gratis, sekolah apa? emang benar sekolah itu gratis. Tapi ada bukunya, ada uang ini, uang itu. Oh pasti. Les. Pasti kayak gitu kan, masih banyak embel-embel di belakang itu, di balik itu kayak gitu kan. Tetap aja meskipun itu negeri dan gratis ada eksklusivitas juga di situ.
seperti itu. Dan menurutku sekalipun tarafnya sekolah negeri, kayaknya apa yang kita ajarin di sini juga belum tentu didapetin di sana. Kayak gitu sih Kak. Aku sih pengen cerita sih nih Tar. Aduh, apa tuh? Kan kebutuhan rumah baca ini masih ada ya. Parah sih, banyak ya kalau bisa dibilang ya. Dan ada beberapa kendala juga. Aku harapin sih dari cerita ini dapat atensi. Oke. Dari orang-orang yang harusnya peduli juga sama pendidikan gitu. Yang harusnya pendidikan. perlu digarisbawahi ya. Kayak gitu. Dari apa yang kita butuhin, yang paling utama apa sih Tar? Kalau dari pengalaman kita dan teman-teman sih ya itu listrik, ya nggak sih? Iya sih, betul. Kalau malam-malam, apalagi adik-adik jumlahnya banyak, sementara listrik kita sangat minim, jadi kita harus menerangi adik-adik dengan apa? Senter HP kita. Nah di belakang kita ini yang harusnya jadi perpustakaan, tapi sampai saat ini belum terrealisasikan. Karena masih banyak barang-barang yang kurang, kayak kita butuh rak buku, kita butuh buku-bukunya bahkan. Kalau misalkan tahu Andi F. Noya itu juga punya movement di mana mereka tuh harus menyebarkan buku-buku sampai 2.000 buku kalau nggak salah di satu daerah. Kalau bisa sih ke sini juga boleh. Dan sedih banget ya kita masih pakai keranjang ya jadinya penyimpanan bukunya. Kita masih pakai keranjang dan masih was-was juga kalau terkena hujan kayak gitu. Ini balik lagi ya. Ditutup. Untuk orang yang harusnya peduli juga sih sama pendidikan ini karena ya kita cuma anak-anak yang ingin apa ya membuktikan bahwa literasi itu penting. Penting banget. Buku itu sejak dini. Ya, buku itu jendela ilmunya. Pamit ya semuanya, thank you banget ya. Terima kasih. Ntar gue sampaikan apa yang diminta ke mereka yang berfungsi. Oke? Nah, udah kelar nih gue ceritanya ya. Kita akan mencari orang yang harusnya bisa menjadi suara mereka di area sini untuk melakukan perubahan atau menjadi perubahan itu sendiri. Dalam hal ini pendidikan, mereka meminta listrik, mereka meminta sederhana kok, nggak minta gedung, minta buku tulis, alat tulis, ya kan. Dan gue cari dulu waktu rakyatnya ada di mana. I'll see you lah pokoknya lah. Udah gue cari deh. Pendidikan non formal ya, betul. Artinya bukan yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik SD, SMP, kemudian juga PAUD dan lain-lain. Kita bisa ambil tindakan konkret ya. Gerak bareng ya Pak ya. Nanti kita kesana bareng-bareng dengan tim atau memang nanti ada cara lain. Yang terpenting memang ini harus ada follow up kalau menurut saya. Saya kira pendidikan memang kewajiban kita bersama lah, hak anak bangsa untuk bisa berpendidikan, apalagi ini pendidikannya kan pendidikan non formal ya. Saya yakin pasti SD, SMP mereka pasti sudah lakukan itu. Kemudian ada tambahan di non formalnya tadi gitu. Makanya nanti untuk bicara konkret banyaknya saya kira kita harus lihat lokasinya dan lapangannya. Kenapa bisa demikian adanya gitu loh. Kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi ini kita bicara atas nama pendidikan, kewajiban kita bersama kira-kira. Follow up-nya nanti seperti apa? Kita cari titik permasalahannya, kemudian kita cari solusinya. Kalau memang solusinya bisa diselesaikan dengan cepat ya kita selesaikan. Kalau kemudian harus ada proses dan tahapan yang harus kita jalani, saya kira kita cari yang terbaik kira-kira demikian. Karena gimana pun aku percaya sih negara ini depannya ya ini bergantung pada generasi-generasi yang akan datang ini kan jadi pemimpin ya. Pasti. Mereka memang sekolah, tapi ada beberapa anak yang akhirnya sekolah ya dibilang gratis, tapi akhirnya keberatan dari bayar buku ini, yang lainnya tetap bayar, akhirnya si non formal itu juga belajar psikologis, belajar hal-hal seperti gitu. Tapi terima kasih Pak, nanti kita juga akan follow up, kita akan kasih alamatnya, kita akan follow up gimana Pak, gitu. Kalau memang misalnya ada kekurangan dari kawan-kawan di sana, lo harus urus ininya dulu, lo harus ininya dulu, diarahkan aja. Nanti mereka, saya juga akan bilang lo harus ngikutin apa kata mereka waktu itu. Saya kira kewajiban kita bersama. Betul. Terima kasih kawan-kawan dari berbagai elemen perhatian terhadap pendidikan yang ada di Kota Bekasi. Adapun nanti permasalahan-permasalahannya tentu kita cari jalan tengahnya, solusinya, dan tentu yang terbaik lah nanti akan kita arahkan kira-kira demikian. Terima kasih Bapak, thank you. 3. Kata mereka, sekolah itu gratis. Kata mereka, sekolah itu mudah. Yang gratis itu Sekolah gratis.
Golkar nomor 4. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.